Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, tentunya sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu guru bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, demikian dengan Bapak Ibu honorer tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat, dan Bapak Ibu tenaga teknis dan Bapak Ibu honorer bidang lainnya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran CPNS 2023. Nah, di sini disampaikan bahwa ada 6 isu panas honorer menjelang pendaftaran CPNS 2023. O teknis administrasi dan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, tentunya mengenai hal ini ya, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini info terbaru Bapak Ibu per Minggu 23 Juli 2023. Dan sebelumnya, mohon dukungan kepada seluruh Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Jadi beberapa bulan terakhir menjelang pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023, terdapat sejumlah masalah yang berkaitan erat dengan nasib tenaga honorer atau non-ASN, termasuk honorer kategori 2. Berikut ini ada 6 masalah atau isu yang ramai di kalangan honorer karena punya pengaruh besar bagi masa depan mereka. Nah, ada apa terkait dengan berita ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Pertama, penghapusan honorer per 28 November 2023. Sekitar 2,3 juta tenaga honorer khawatir terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK jika kebijakan penghapusan non-ASN benar-benar diterapkan per 28 November 2023 mendatang ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya honorer yang 2,3 juta ini harapannya yaitu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Penghapusan tersebut itu bukan jadi harapan, tetapi oleh karena isu penghapusan, maka para honorer berharap ya pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya bekerja keras untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan dimaksud. Diketahui bahwa kebijakan penghapusan honorer ini mengacu pada surat edaran Menpan RB nomor B garing 185 garing M titik SM titik 03 titik 02 titik 03 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 yang diteken Menpan RB Cahyokumolo pada waktu itu menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Salah satu poin di surat edaran juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, terhitung mulai 28 November 2023, tidak ada istilah honorer dan tenaga non-ASN. Meski Menpan RB Azwar Anas dalam berbagai kesempatan mengatakan, pemerintah akan mencari solusi jalan tengah, tetapi sebelum omongan berubah menjadi keputusan yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan, para honorer tetap saja cemas. Karena yang ditunggu dan dinantikan oleh honorer adalah kepastian terkait dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah melalui Menpan RB tersebut. Poin kedua yaitu reformulasi P3K Tenaga Teknis 2022. Nah, sampai sekarang juga itu tetap ditunggu-tunggu, yaitu tentang reformulasi P3K Teknis 2022. Jadi pada Mei 2023, Menteri Abdul Azhar Anas selaku Menpan RB telah meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuat simulasi afirmasi kelulusan hasil seleksi P3K Teknis 2022. Langkah tersebut sebagai respon masalah gugur masal P3K Teknis 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade. Hanya 13% peserta seleksi yang lulus passing grade P3K 2022. Jadi saat ini sudah mulai masuk pekan terakhir Juli dan bulan depan ada kemungkinan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 sudah dibuka. Jika jelang masa pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023, kebijakan dan reformulasi P3K Teknis 2022 belum juga dirilis, sudah tentu para honorer tenaga teknis yang namanya masuk daftar gagal masal P3K Teknis 2022 ini jelas semakin bingung karena nasibnya juga belum jelas. Mereka bingung, haruskah menunggu pengumuman kelulusan terbaru berdasar kebijakan reformulasi P3K Teknis 2022 atau ikut lagi mendaftar seleksi P3K 2023? Tentu ini nantinya yang menjawab itu adalah pemerintah sesuai dengan keputusannya. Poin ketiga, honorer Satpol PP, PNS harga mati. Jadi ini adalah tuntutan Bapak Ibu ya, dari para honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Hingga saat ini juga sekitar 90.000 honorer Satuan Polisi Pamung Praja disuruh di seluruh Indonesia masih menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS bukan P3K. Jadi tuntutannya mengatakan bahwa kami Satuan Polisi Pamung Praja non-PNS atau honorer meminta pemerintah memperhatikan kami untuk diangkat menjadi PNS. Kata Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Nusantara FKB PPPN Fadlun Abdillah kepada cpns.com pada Selasa 9 Mei 2023 bulan yang lalu. Jadi mereka mendasarkan pada ketentuan tuntutannya pada pasal 256 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Masa honorer Satpol PP sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa, juga beraudiensi dengan Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, juga dengan para wakil rakyat di daerahnya masing-masing. Bagi mereka PNS harga mati bukan menjadi P3K, apalagi P3K per time. Poin keempat, honorer diangkat jadi P3K per time. Ini juga adalah isu dan informasi terkini di mana akhir-akhir ini menyebar informasi terkait dengan pengangkatan P3K per time dari jalur honorer. Jadi Menteri Pan-RB Abdul Azhar Anas menyodorkan formula pengangkatan non-ASN menjadi P3K per time atau P3K per waktu sebagai solusi untuk honorer tertentu yang bekerjanya tidak perlu full time. Namun belum juga ada gambaran yang jelas tentang nasib honorer yang sudah lama mengabdi, terutama sisa honorer kedua, apakah nantinya diangkat jadi P3K full time atau bagaimana. Jadi wacana pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu atau per time itu disebut-sebut bakal terakomodasi pengaturannya di RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Sayangnya, rapat paripurna DPR RI pada Kamis 13 Juli menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 rancangan undang-undang, salah satunya RUU ASN. Pembahasan 6 RUU tersebut, termasuk RUU ASN, akan dilanjutkan
pada pertengahan Agustus 2023. Jadi sekedar catatan, revisi Undang-Undang ASN sudah 7 kali masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sebagai RUU inisiatif DPR, yakni sejak 2017 sampai dengan 2023. Kelima, pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023. Jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 termasuk yang ditunggu oleh para honorer. Honorer yang masih muda, usia tidak lebih 35 tahun, sudah tentu ingin ikut mendaftar sebagai CPNS. Bagi yang sudah tidak memenuhi syarat usia mendaftar CPNS, masih punya peluang ikut mendaftar lowongan P3K 2023. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB saat ini sedang menghitung kebutuhan CPNS dan P3K 2023. Ditargetkan pada akhir Juli, formasi CPNS 2023 juga P3K sudah ditetapkan. Jadi target tersebut dipasang agar pendaftaran CPNS dan P3K 2023 bisa dilakukan pada Agustus mendatang ini. Jadi kami baru persiapkan penetapan formasi. Semoga akhir Juli selesai hingga seleksi calon ASN tahun ini bisa segera dilaksanakan. Ini kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagia kepada CPNN pada Jumat 21 Juli 2023, 2 hari yang lalu. Jadi dia mengatakan seleksi CPNS 2023 hanya untuk instansi pusat selain merekrut P3K. Namun untuk instansi Pemda hanya boleh membuka lowongan P3K. Jadi total kuota CASN 2023 ini disiapkan sebanyak 1.330.751 formasi, di mana formasi terbanyak untuk instansi daerah. Jadi Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni pernah mengungkapkan kebutuhan CPNS dan P3K untuk instansi pusat sebanyak 46.666, yakni untuk jabatan dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis lainnya. Jadi kuota P3K 2023 untuk instansi daerah sebanyak 943.373 formasi, dengan terbanyak untuk jabatan P3K guru, disusul tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Jadi selain itu disiapkan kuota CPNS 2023 dari jalur sekolah kedinasan sebanyak 6.259 formasi. Namun para honorer juga pasti bingung jika pengumuman hasil seleksi P3K 2023 dilakukan setelah 28 November 2023, bagaimana dengan statusnya mereka? Maka itu tentunya adalah satu hal yang menjadi dilematik pada pemikiran para honorer. Yang keenam, nasib honorer tenaga teknis. Para honorer tenaga teknis administrasi, terutama berstatus honorer K2, juga menunggu kepastian kebijakan terkait dengan nasib mereka. Mereka menuntut agar pemerintah menyediakan formasi untuk P3K teknis administrasi pada seleksi CASN 2023. Kemudian, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, kepada jpnn.com pada hari Sabtu 22 Juli mengungkapkan 3 kali seleksi P3K, pemerintah tidak memberikan afirmasi untuk honorer tenaga teknis administrasi. Jadi menurutnya pemerintah hanya fokus kepada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan isu panas menjelang November 2023 tahun ini, yang mana semuanya adalah masuk di akal dan logika, semuanya serba menunggu keputusan pemerintah. Demikian informasinya, semoga apa yang dituntut dan diimpikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer bisa terkabul menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.